Ini menurut saya mulia. Kenapa? Menampung UKM, usaha-usaha UMKM. Nah, itu berarti sudah ada unsur kemuliaan. Insya Allah bisnisnya Bang Kiman akan terus. Kenapa? Karena suasananya tenang kan. Kalau kita egois mementingkan diri itu gelisah, Pak. Jadi, ternyata orang-orang kaya raya itu gelisah ya kalau kemudian dia tidak itu berbagi. Maka kemudian saya menganjurkan kepada mereka tuh. Nah, kalau ingin bahagia, nimbangi hasilnya diberikan. Wah, nyarinya susah-susah kok gimana? Tidak ada gitu, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Dakara TV. Kali ini kita akan bincang-bincang bisnis bersama kalau menurut saya ini tokoh nasional gitu ya. Seorang coach, seorang trainer, juga senior saya di IPB, juga sebagai pemandu gitu ya, atau pemimpin mentoring leader gitu ya. Kita mungkin akan berbincang-bincang seputar bagaimana sih si Bang Jamil ya? Saya ini dari mahasiswa sebenarnya selalu mendengar kata-kata Bang Jamil itu sukses mulia. Jadi nanti mungkin end game-nya nanti ke situ, Bang. Kenapa sih selalu sukses mulia gitu loh ya? Ini pasti dalam ini. Baik, Bang Jamil, yang pertama kami ucapkan terima kasih Bang ya sudah sampai di tempat kami ini. Ini salah satu usaha kita Bang, namanya Dakaramat, pusat oleh-oleh UMKM Indonesia. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, UMKM itu tidak sekedar dibicarakan, tapi juga harus direalisasikan. Dan yang paling tepat memang kita membantu saat ini berkolaborasi. Jadi ini mungkin hampir 100 lebih ini UMKM produknya. Kebanyakan juga alumni gitu ya. Kita juga dari Dakar sendiri kita coba sebagian kita produksi. Kita juga di sini bikin Dakar Chemical gitu Bang ya. Sekalian kita maklon juga gitu kan. Mungkin sebelum ke sana saya ingin tanya juga nih ke Bang Jamil ya. Yang saya tahu kan Bang Jamil juga ya sama-sama kita dari IPB ya Bang ya. Dan kalau nggak salah jurusannya kan peternakan ya Bang ya? Saya sosial ekonomi pertanian. Oh, sosial ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Cuma memang IPB kan memang institut fleksibel banget gitu ya. Jadi Institut Pembicara Bogor. Kalau Bang Kiman berarti Institut Pebisnis Bogor. Saya mungkin mau coba langsung ke ini Bang ya. Kenapa sih Bang bisnisnya itu pada akhirnya gitu ya mengambil di coach atau di trainer gitu Bang? Iya, saya dulu anak orang miskin Bang Kiman. Iya. Dan orang tua saya itu orang termiskin kedua di kampung. Saya tinggalnya di tengah hutan itu, numpang tanahnya orang, rumahnya dibuat panggung. Dan kenapa dibuat panggung? Karena kalau sudah malam banyak binatang buas. Oke. Nah, salah satu yang memutus kemiskinan keluarga itu adalah pendidikan. Iya. Maka saya mendirikan sekolah dan kemudian bisnis pendidikan turunannya, salah satunya training. Dan di training itu mengajarkan sesuatu yang dulu juga menyiksa kami, Pak. Kenapa kok temanya sukses mulia? Karena kalau sukses saja itu ternyata kadang suka menyakiti orang. Benar. Saya dulu mau berangkat ke Bogor, ke IPB kuliah, nggak punya duit, datang ke rumah orang kaya, mau pinjem duit, kata orangnya bilangnya Pak, kalau sudah tahu miskin nggak usah belagu. Miskin aja belagu. Belum mulai kuliah aja pinjem. Kuliah itu lama, sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat. Kan nggak enak tuh. Padahal dia orang sukses. Maka kemudian saya tambah tuh mulia. Sukses boleh, harus ya. Kalau kami sukses itu 4 Bang. Harta, tahta, kata, cinta. Hartanya perlu banyak dong. Tahtanya perlu tinggi. Kata ilmu juga perlu tinggi. Cinta itu perhatian kita juga perlu tinggi. Tapi kalau hanya fokus itu nggak bahagia dan suka menyakiti orang. Maka saya tambah kata mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang sudah kita peroleh. Jangan lupa dibagikan kepada orang-orang sekitar kita. Memberi manfaat. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling memberi manfaat. Betul. Dan kalimatnya itu saya gabung. Walaupun itu menyalahi kaidah bahasa Indonesia ya.
Sukses mulia, nggak dipisah. Sukses sendiri, mulia sendiri. Kenapa? Sukses mulia itu kayak orang bernapas, Bang. Sukses, kemudian mulia. Kalau bahasa gaulnya, terima, kasih. Apa yang kita terima, kita kasih. Nggak boleh cuman sukses doang. Nggak boleh juga cuman mulia doang, Bang. Belum sukses sudah belagu. Mau nolong ini, dirikan panti asuhan, panti jompo. Akhir bulan cari sumbangan ke sana. Pakai lagu lagi. Ya dana gitu ya. Maka konsepnya, kalau mau jadi pebisnis, mau jadi apapun, sukses mulia. Ya. Bagaimana kita mau membantu banyak orang kalau kita nggak punya duit? Bagaimana kita mau mengambil keputusan strategis kalau kita nggak punya tahta? Bagaimana kita mau ngajarin ilmu kalau kita nggak punya kata kan? Gimana kita bisa memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang yang tidak beruntung kalau kita tidak ada cinta di dalamnya. Jadi dalam bisnis kenapa ambil pendidikan tuh yang training, coach, mentoring, coaching dan sebagainya, karena itu unsur sukses mulainya kuat. Dan saya sebagai seorang muslim, Bang, itu ada hadisnya. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, itu berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, saya ingin bisnis saya itu tidak hanya sekedar dapat profit, tapi memberikan benefit dan menyelamatkan di akhirat. Dan kalau kita itu berbagi ilmu nih, sekarang kita berbagi ilmu di YouTube ini atau di channel ini, itu bukan sekedar memberi manfaat. Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan berselawat mendoakan kita. Dan itu ada di bisnis pendidikan. Gitu, Bang. Oke, makasih Bang Jamil. Jadi lihat ya teman-teman ya. Jadi nggak sekedar sukses gitu ya, Bang. Jadi sukses mulia itu artinya kita bermanfaat dan juga berbagi gitu ya. Tapi kan gini, Bang. Saya nggak tahu nih, Abang menemukan kosakata itu ya atau menjiwai itu, apakah dari kasus tadi dengan di kampung tuh abang yang yang mau berangkat sekolah itu, atau memang setelah perjalanan baru akhirnya ketemulah, oh ya udah ini saya harus sukses mulia seperti setelah perjalanan, Bang. Oh, setelah perjalanan, Bang ya. Setelah memberikan training di perusahaan-perusahaan, direksinya, CMJM-nya suka, Pak Jamil ada waktu nggak? Boleh gitu. Saya kadang diajak ke Bali. Ngapain sampai sana? Cuman curhat doang. Gelisah dia, nggak bahagia dia. Setelah saya teliti, kenapa sih orang-orang ini gelisah? Kenapa orang ini nggak bahagia? Karena konsepnya hanya sukses saja. Yang penting gue dapat duit. Setelah dapat dipegang, itu akhirnya nggak dikeluarin, nggak berbagi gitu. Dan saya juga setelah baca ini juga, Bang, kisah di Timur Tengah itu ada dua tempat, Bang. Satu Laut Mati, satu Danau Galilea. Itu kan dapat aliran dari Sungai Yordan tuh. Sebagian air Sungai Yordan tuh mengalir ke Laut Mati, sebagian ke Danau Galilea. Loh, menariknya di Laut Mati itu nggak ada kehidupan. Ikan mati, tanaman mati, bahkan baunya busuk. Di Danau Galilea ikan banyak, tanaman banyak. Loh, sumbernya kan sama itu. Sungai Yordan. Apa pelajarannya? Laut Mati itu begitu terima ditampung sendiri, kagak dibagiin ke orang lain. Jadi dia tidak terima kasih, dia hanya terima tapi nggak mau ngasih. Dia hanya sukses tapi nggak mulia. Sementara kalau Danau Galilea itu ikan banyak, tanaman. Kenapa? Karena begitu dia nerima aliran dari Sungai Yordan, itu airnya dialirkan ke sungai-sungai yang lain. Jadi berbagi gitu. Jadi kalau kita bisnis Anda ingin jangka panjang, justru terima kasih, apa yang terima kasih. Ngasih tidak harus selalu uang tidak selalu harta. Bisa juga mengakses. Nah, kayak Bang Kiman nih. Ini menurut saya mulia. Kenapa? Menampung UKM, usaha-usaha UMKM. Nah, itu berarti sudah ada unsur kemuliaan. Insya Allah bisnisnya Bang Kiman akan terus. Kenapa? Karena suasananya tenang kan. Kalau kita egois mementingkan diri itu gelisah, Pak. Jadi ternyata orang-orang kaya raya itu gelisah ya kalau kemudian dia tidak itu berbagi. Maka kemudian saya menganjurkan kepada mereka tuh. Nah, kalau ingin bahagia, nimbangi hasilnya diberikan. Wah, nyarinya susah-susah kok gimana? Ini ada gitu, Pak. Saya kasih tuh hasil riset dari berbagai universitas, Oregon University, Cornell University ini. Kalau hidupmu mau makin bahagia, justru harus berbagi. Nah, semakin diperoleh besar, makin berbagi. Dan dalam bisnisnya pun ada unsur-unsur itu. Maksudnya kalau kita mengembangin bisnis, karyawannya dilatih supaya lebih pinter. Gak usah khawatir nanti dia akan ninggalin perusahaan kita. Betul. Nah, ini saya suka bisnis ini kenapa? Karena ini suksesnya dapat, mulianya dapat. Suksesnya secara bisnis, ya Allah ada profit kan. Mulianya membantu para UMKM. Jadi itu maksud sukses mulai kayak gitu. Jangan cuman bisnis yang penting gue untung, bodo amat dengan yang lain. Yang kayak gitu pasti menderita tuh, Bang. Padahal kita hidup kan ingin bahagia. Betul. Gitu. Dan gini, Bang, aku jujur aja ya.
Kadang-kadang juga nungguin, apalagi nih dari Bang Jamil gitu kan. Walaupun ini aku nggak dia tonton juga di YouTube abang ya. Tapi memang yang menarik menurut saya, Bang Jamil ini nggak bisa ngasih training tuh nggak bosanin gitu loh. Itu apa tipsnya Bang? Kan jurusannya tadi ini kan ya, sosial ekonomi pertanian kan. Kan nggak semua orang bisa berbicara sehebat itu gitu ya. Kadang-kadang apalagi paling besar berapa sih Bang peserta yang abang training tuh? Itu kan susah apa namanya itu? 22.000 pernah. 22.000. Iya, di itu kan tonnya itu dapat gitu loh. Saya kadang-kadang mau aja orang itu abang bilang ada tepuk-tepuk abang. Dan itu nggak lupa orang gitu loh. Itu gimana Bang ternyata? Kalau kita mau melakukan sesuatu, kata Simon Sinek itu temukan why-nya. Oh. Alasan kenapa kamu milih itu. Iya. Dan alasan itu ada 3 Bang. Alasan yang rasional. Kenapa kok saya milih trainer juga inspirator sebagai self employee saya. Secara rasional bayarannya lumayan Bang. Iya. Ngalahin dokter spesialis. Iya. Kok tahu dari mana? Saya itu pernah dioperasi, dibius gitu. Begitu selesai tagihannya, loh jauh banget dari tadi saya. Itu secara rasional. Iya. Yang kedua harus ada alasan emosional. Alasan emosional itu apa? Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari makan di Indonesia, kemungkinan meninggal di Indonesia, maka saya perlu berkontribusi buat Indonesia. Iya. Dan kontribusinya apa? Bisanya dengan kata-kata kata-kata. Karena kata-kata itu kata Said Kutub, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Maka saya itu. Dan saya ingin menunjukkan kepada anak dan istri saya bahwa bapak gue ini hidupnya bukan hanya tentang aku ya. Dia berkontribusi untuk sekitarnya, bahkan dia berkontribusi untuk Indonesia. Jadi ada legacy yang mau ditinggalin. Jadi saya dulu pernah itu terinspirasi juga gini Bang. Saya pernah roadshow Indonesia kan dikontrak oleh sebuah perusahaan gitu. Suatu saat ngisi training di Solo. Sebelum ngisi training kan saya jogging. Iya. Ada orang nyapu. Saya tanya, ngapain Mas? Nyapu. Marah dia. Saya pikir loh orang Solo lemah lembut kok ini marah gitu. Yang kedua ada yang nyapu, saya tanya, ngapain Mas? Nyapu Mas. Lebih sopan dia. Yang ketiga itu nyapunya kayak sambil nari Bang. Saya tanya, lagi ngapain Mas? Saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Berarti dia punya alasan yang lebih kuat. Kerjanya lebih enjoy. Dan yang ketiga alasan yang kuat tadi alasan spiritual. Karena saya setiap hari ingin mendapat selawat dari Allah, selawat dari penduduk langit, selawat dari malaikat, selawat dari semut di lubang, ikan di lautan. Jadi minggu lalu saya nyelam di Gorontalo itu ketemu ikan-ikan banyak kan? Saya bilang terima kasih ya selama ini sudah mendoakan saya. Sampaikan ya kepada ikan-ikan di seluruh dunia. Aku menyampaikan terima kasih karena kau mendoakan aku, karena aku berbagi inspirasi. Jadi kalau itu ngisi terus itu semangat bukan hanya sekedar bayaran. Berkontribusi untuk Indonesia dan ingin mendapat doa, selawat dari Yang Maha Kuasa, malaikat dan seterusnya tadi. Begitu kita ketemu why, enak Bang. Tapi kalau kita kerja itu nggak ketemu why, bisnis nggak ketemu why, cuman rumah, mobil, kantor, mobil, rumah. Saya sering menyebutnya itu kalau rutin kayak gitu dalam jangka panjang nanti jadi kelompok P16 Bang. Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Gitu. Kita harus menemukan alasan, apa itu alasannya gitu. Sehingga kita happy melakukannya gitu Bang. Happy, enjoy, senang. Saya suruh ngisi training seharian. Kemarin saya seharian tuh dari jam 8 sampai jam 5 sore ngisi training. Besok ngisi lagi itu seharian. Kalau sekarang khusus syuting. Sekarang syuting di sini, nanti saya syuting di kantor. Setelah itu nerima tamu dari beberapa daerah lah nanti di rumah. Tapi itu kan berproses Bang ya. Nggak semua orang bisa melakukan seperti itu ya. Kayak Bang Kiman. Bang Kiman bisnisnya banyak amat. Iya kan? Saya yakin ada alasan yang kuat wah ya. Entah ingin kaya raya, entah kemudian ingin berbuat sesuatu gitu. Saya mikir bagi saya, Bang Giman bisnisnya banyak amat. Saya aja udah punya 7, saya paling sebelum meninggal paling banyak saya ingin punya 9 gitu. Saya lebih banyak ingin berbaginya. Karena saya why-nya di situ. Sama Bang Giman dia, Pak Bang Jamil kok semangat terus karena why-nya itu. Jadi ya ingat ya teman-teman ya. Jadi berbisnis itu mungkin ya nggak sekedar mungkin kita pingin untuk diri kita gitu tapi kita harus cari alasan untuk berbagi, mungkin tuh spirit kita jadi dapat gitu ya. Kadang-kadang kan gini, saya juga gitu. Misalnya kayak Dakar itu kan Dakarannya itu kan 3 anak saya Bang. Jadi itu juga yang membuat spirit juga. Karena itu tadi saya setiap kadang-kadang kan wajar manusiawi Bang ya. Ada capek jenuhnya. Tapi ini saya ingin legasikan untuk anak saya. Itu kan jadi nambah semangat kita gitu Bang ya. Tapi yang kedua yang mau tanya Bang, sejauh mana gitu ya
background pendidikan itu mewarnai gitu ya, atau membantu karir abang sehingga bisa menjadi coach top lah ya. Saya kira bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Saya sekali-sekali kan ke luar negeri juga bang ya kan. Nah, itu gimana itu bang? Kalau saya pendidikan itu membantu kerangka. Kerangka berpikir. Strukturnya bang ya. Strukturnya. Jadi ada input, proses, outputnya jadi ya. Apalagi PB ya bang ya. Apalagi beda loh orang yang belum menyusun skripsi dengan yang sudah nyusun. Karena nyusun skripsi kan pendahuluannya kudu jelas, studi pustakanya jelas, permasalahan jelas, kesimpulannya juga jelas. Nah, itu ternyata berpengaruh di bisnis. Dan menurut Neuroshine itu akan membantu kita untuk mengatur struktur di otak kita itu. Jadi menurut saya pendidikan penting, dan yang paling penting itu pendidikan itu relasi. Jadi saya dapat order banyak itu teman kuliah, terutama teman kuliah S2. Sama bang. Itu bantu. Saya diajak keliling dunia. Saya sudah ke 5 benua ya. Termasuk ke Amerika sudah itu. Yang ngajak teman teman kuliah. Dia tinggal di sana kemudian manggil ya. Jadi kalau menurut saya itu pendidikan itu selain membantu kerangka, membantu relasi, dan kemudian kita ngambil keputusannya itu tidak hanya pakai perasaan tapi pakai logika berpikir yang jelas. Apalagi kalau kuliah di BIM setiap Sabtu ujian. Laporannya banyak. Walaupun nilai saya pas-pasan, Bang. Karena emang ini bukannya dalam artian karena Bang Jamil lagi di kita ya. Saya memang kan ya, kita sebagai pebisnis kan juga harus cas diri kita juga ya. Beberapa coaching kan kita dengerin juga. Tapi ya itu seperti yang tadi, saya melihat memang Bang Jamil selalu menemukan hal-hal yang baru gitu ya. Misalnya sekarang lagi COVID, apa yang terakhir saya lihat tuh tentang perlunya kita istilahnya di era COVID ini kan harus membangun trust ke tim kan gitu ya bang ya. Nah, itu kan berarti ya mungkin karena modal kuliah tadi itu, walaupun istilahnya mungkin kita hanya S1, apa memang kalau di PB pasti keras gitu ya. Tapi kita jadi bisa upgrade terus gitu bang ya. Jadi kalau bahasa saya itu mungkin merujuk ke Carol Dweck gitu ya. Kalau mau bertumbuh kita perlu growth mindset. Kenapa kok dimulai dari mindset kita? Kalau kita lihat proses pembentukan nasib itu, Bang. Perasaan seseorang itu mempengaruhi pikiran, pikiran itu mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Maka kalau dalam bisnis, kalau kita mau bahkan dalam profesi apapun, yang perlu dibenahi pertama kali justru perasaan dan pikiran. Perasaan itu jangan baper. Bisnis bangkrut baper, stres, rambut cepat putih. Nggak bisa ini lagi, wake up lagi kan gitu ya. Terus pikirannya pikiran negatif, tindakannya akhirnya negatif, kebiasaannya negatif, karakternya negatif, nasibnya negatif. Maka seorang pebisnis pikirannya positif. Kalau ada yang nggak sesuai harapan, ambil hikmahnya aja. Pasti ada hikmahnya. Jadi saya kalau dalam bisnis apakah nggak pernah bangkrut? Saya pernah punya 11 perusahaan, bangkrut 12. Ya karena ada orang yang nyuplai ke saya, tidak nyuplai ke lain, begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Berarti punya 11, bangkrut 12. Tapi kemudian saya belajar, kok yang kalau nggak sesuai dengan harapan kita itu apa? Akhirnya saya dapat cerita dari guru saya itu tentang sayur bayam. Bang Diman punya anak. Terus konsultasi ke dokter, dok saya punya anak nih dok. Supaya dia sehat, supaya dia cerdas, supaya dia tumbuh gimana dok? Oh kalau dari hasil lab ini, Bang Kiman harus seminggu sekali ngasih sayur bayam buat. Dikasih nggak tuh? Dimasakin nggak? Dimasakin kan? Begitu dimasakin, anaknya datang, ayah, kok aku dikasih sayur bayam sih? Kok ayah nggak ngerti aku sih? Aku kan nggak suka sayur bayam. Padahal niat kita untuk kebaikan. Nah kadang-kadang kita itu protes gitu juga sama Tuhan. Ya Tuhan kok aku sih? Kok aku dikasih ini sih? Kok Tuhan nggak ngerti aku sih? Padahal kita sedang dikasih sayur bayam supaya kita sehat. Jadi kalau seorang pebisnis, kalau kemudian ingin terus bertumbuh selain positif pikirannya itu, kalau menerima sesuatu anggap aja itu sayur bayam. Pasti ada pembelajaran di situ. Kadang-kadang kan kalau bisnis kan yang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kan bangkrut juga. Pasti. Ini musim pandemi ini kan saya nutup bisnis saya satu ya, saya suntik mati. Oke. Supaya waktu suntik mati biasa aja. Dan anggap itu sayur bayam supaya mati. Iya, saya kira juga saya hampir kayak gitu juga bang gitu. Terus yang ini bang, yang mungkin yang nextnya ya, ini mumpung ada abang nih kan. Kita ini kan kadang-kadang gini bang, sebagai pebisnis seperti yang tadi lah. Mungkin kalau kita di agama kan mungkin kita istilahnya ke ustadz ya kan. Kadang-kadang kita juga kan butuh cas gitu ya. Kadang-kadang kita sekarang kan bisa YouTube atau ikut training gitu ya.
sejauh ini nih, ini kita ingin bertanya gitu, yang ingin tahu Bang ya. Misalnya ada nggak misalnya Abang riset, misalnya pasca training gitu ya, ya misalnya kinerjanya naik gitu ya. Sejauh mana itu Bang efektivitasnya kepada pebisnis? Kalau di saya itu justru kalau training dengan perusahaan saya, kinerjanya nggak naik, investasi kita kembalikan. Oh, ada garansi gitu Bang ya? Ada yang kita garansi, sekarang kita lihat kinerjanya ini, kita berikan treatment selama 3 bulan. Kalau ternyata tidak ada perubahan, uang kita kembalikan. Itu supaya meningkatkan kepuasan kita juga Bang. Jadi kalau cuma ngisi training itu namanya jual air ludah doang kan? Kebanyakan teori gak ada eksekusi. Iya. Kan training itu yang paling bagus kan eksekusinya. Bukan hanya teori waktu di kelas. Jangan sampai di kelas tuh seneng, nangis, nggak dipraktekin, nggak bisa dipraktekin. Maka kami kalau nyusun desain training kira-kira yang diperlukan mereka itu apa, yang dibutuhkan apa, supaya pulang dari sini kinerjanya harus naik. Jadi kami bukan jualan modul. Bang punya modul. Berarti ada dievaluasi dulu yang mau kita kasih training Bang ya? Ditanya dulu. Sekarang kondisinya seperti apa, harapannya seperti apa. Nah, maka kemudian melihat kondisi seperti ini, harapannya itu, maka materi training kita sesuaikan. Maka saya bilang kami nggak jualan modul, kami jualan solusi. Anda perlu itu kami siapkan. Maka kemudian kita siapkan. Nah, nanti kita ukur kinerjanya. Jadi makanya kami pegang BUMN besar perusahaan-perusahaan swasta premium itu karena memang ada impact-nya. Kalau cuma jualan, kami punya modul ini jualan, belum tentu diperlukan sama perusahaan. Kasihan kan? Mereka sudah ikut training misalnya 2-3 hari, kok nggak ngefek? Kan kasihan. Betul. Ngeluarin biaya tapi malah nggak nambah value added buat mereka. Iya. Dan mungkin karena kita buat seperti itulah sehingga mungkin orang mengajak kita terus kan gitu Bang ya. Ya karena gini Bang, saya percaya juga gitu ya. Kadang-kadang kan untuk diri kita sendiri lah atau untuk tim. Memang perlu kita kasih semacam spirit gitu ya. Cuma mungkin saja karena kita mungkin passionnya nggak di situ, takutnya nggak berefek ke tim kan gitu ya. Jadi saya percaya. Saya sering sampaikan itu teori bunuh diri gitu loh Bang ya. Jadi seseorang itu kalau misalnya anggaplah misalnya kita asumsikan dia misalnya dikejar harimau atau anjing lah misalnya kan, maka dengan cepat dia akan lari. Mungkin ada 1,5 meter mungkin selokan dia bisa lompat. Tapi hal yang sama, ya kan? Dia mengejar si misalnya anjing tadi, pada saat anjingnya lewat dia juga nggak bisa lewat gitu kan? Artinya kan berarti mungkin perlu disentuh juga pikiran gitu ya, atau misalnya cara kerja daripada si tim kita itu. Kalau gitu ya. istilah kami itu kasih dia tantangan Bang. Jadi kalau kita mau bisnis tuh, kalau buat sumbu ke atas sumbu Y, sumbu X, ini adalah tantangan, ini adalah dukungan. Jadi tim kita itu perlu dikasih tantangan terus. Targetnya gimana, ini gimana. Tapi jangan dikasih target, nggak pernah didukung, stres dia. Tapi juga jangan didukung terus, hubungan kita baik kayak saudara. Tapi nggak dikasih tantangan. Itu namanya Karang Taruna. Bukan organisasi bisnis. Maka di bagungan dukungannya dikasih targetmu targetmu segini, tapi kita dukung. Yang perlu aku bantu mana? Yang perlu aku support mana? Dan kemudian aku ilmunya nggak cukup. Kamu ikut training dulu. Itu namanya dukungan. Nah, maka kemudian ayo kita kasih tantangan. Tapi sekaligus dukungan. Jangan tantangan doang tanpa dukungan, atau dukungan tanpa tantangan. Dan saya bilang kalau urusan tantangan, kan setiap kita mau dinaikkan kelas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti dikasih ujian kan? Sama kalau di sekolah naik kelas kan diuji. Nah, daripada soalnya dikirim oleh Yang Maha Kuasa, mending kita buat sendiri. Buat sendiri itu apa? Ciptakan tantangan sendiri. Kan itu berarti naik kelas. Yang tadinya misalnya 10 jadi 25. Kan naik kelas. Berarti itu soalnya kita ambil. Atau yang namanya tantangan, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, sekarang lakukan. Ayo, apa hal yang belum pernah kamu lakukan, sekarang kamu lakukan. Nah, itu tantangan juga. Nah, insya Allah kalau itu berhasil naik kelas, dan berarti apa? Tantangannya sesuai yang kita pilih. Kadang-kadang kita dikirim tantangan sama Yang Maha Kuasa, bukan yang kita pilih, kita nggak siap. Aja stres kita gitu. Jadi banyak kali lah. Kuncinya tantangan dan dukungan. Jadi nggak sekedar kita sebagai leader ya, atau sebagai misalnya pimpinan, nggak sekedar kasih target gitu ya Bang ya. Kalau ngasih target doang nggak ada dukungan, pasti anak buahnya stres. Atau dia kabur gitu. Ya, stres itu wajah tuh. Wajahnya lebih tua dari usianya. Ini Bang nih, kita ini kan alhamdulillah nih, kita kan salah satu tempat kita ini kan UMKM ya Bang ya. Gimana sih menurut Bang Jamil bisnis UMKM ini? Saya kan juga membimbing beberapa UKM ya. UKM. Saya sering nyebut UKM, usaha kecil miliaran. Ya. UKM itu
urusan daya tahan mereka sudah punya. Oke. Kadang kan hanya urusan akses. Iya, Makanya saya senang ini ada Iya, ini. iya. Karena itu kan membantu para UKM punya akses nih. Iya, memang kita ini Bang, saya sekarang saya kan juga ketua yayasan festival oleh-oleh Tabaksel. Itu di kampung saya itu rutin saya buat setiap tahun. Jadi kita kumpulkan pelaku UMKM di Sumatera Utara itu alhamdulillah itu omsetnya. Tapi memang yang saya lihat kan UMKM ini kan selalu di pinggiran Bang. Iya. Makanya saya dekatkan ke KP. Iya, iya. Yang datang kan minimal orang-orang yang ya berduit dikit lah kan Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi memang istilahnya apa ya? Memang butuh dukungan tadi itu gitu Bang. Bantuan ya, akses. ya. Dan memang bantuan pengembangan SDM karena UKM itu atau UMKM itu kadang merasa bahwa kalau mengikutkan training itu biaya. Iya, Padahal kan itu investasi. Iya. Atau kalau nggak kemudian ngirim itu nggak punya dana, kan sebenarnya banyak training yang gratis ya. Iya. Ya, saya misalnya bulan April nanti Bang, itu akan buat program pendampingan untuk leader-leader. Salah satunya leader-leader UKM yang mau tumbuh itu ya. Dan itu nggak perlu bayar kok. Nah, tapi karena mungkin aksesnya dia kurang, informasinya kurang, itu akhirnya nggak dapet informasi itu. Jadi kalau mau membantu UMKM itu ya akses pengembangan SDM gitu ya. Kadang-kadang juga kalau itu saya senang nih. Packagingnya menarik kan? Iya, karena sebagian kita kita bantuin, kita dampingin ya. Tapi memang kalau saya pribadi memang yang saya lihat Bang ya, UMKM ini memang kadang-kadang nggak setangguh yang kita harapkan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak laku dia udah menyerah. Iya. Padahal kadang-kadang gini, kita kan dulu sempat bikin bolu Bang. Jadi saya bikin ini bolu gulung dakara gitu kan. Itu kita misalnya no chemical, no food additive. Jadi misalnya kalau nggak laku akhirnya berhenti. Padahal marketnya sudah lumayan. Tapi karena nggak ada lagi orang lama-lama pergi gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih kalau untuk pemerintah sendiri gimana menurut Abang untuk pelaku UMKM ini? Kalau aku nggak ahli urusan pemerintah. Gitu kalau ya? saya prinsipnya begini Pak. Saya melakukan sesuatu yang itu dalam kontrol saya, dalam kendali saya. Oke. Kebijakan pemerintah itu di luar kontrol saya, di luar kendali saya. Oke. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Karena kemudian kalau pikiran saya, kalau kemudian kita terlalu banyak mikirin apa yang di luar kontrol dan kendali kita malah stres. Malah stres gitu ya? UKM saya bisa dampingi, saya dampingi. Iya. Bisanya ngundang ke rumah terbatas, saya undang ke rumah. Iya. Kalau saya misalnya baru pulang dari Gorontalo ya, ketemu dengan mereka, ilmunya saya keluarin tanpa harus minta bayaran. Iya. Segala hal yang dalam kontrol dan kendali saya itu saya lakukan. Iya. Kalau misalnya kebijakan pemerintah itu di luar kontrol kendali cuma 2 aja. Accept, kita terima apa keputusan pemerintah, kemudian adaptasi, kita adaptasi aja. Ini maunya pemerintah gini, kita beradaptasi aja gitu ya. Iya. Jadi saya selalu mengajarkan kepada UMKM itu, yuk kita fokus yang di bawah kontrol Anda, misalnya tentang kemasan, itu kan sebenarnya di bawah kontrol kita. Kontrol kita. Maka buat sebaik-baiknya. Iya. Ya. Tapi kalau aturan pajak dan sebagainya kan di luar kendali kita. Sono yang menentukan, ikuti aja. Iya. Jangan sampai nanti begitu usahanya berkembang malah urusan pajaknya bertumpuk kan. Iya. Ya, Dengar tuh ya, teman-teman pelaku UMKM Dakaramat, mitra Dakaramat, saya sengaja nanyakan itu ke Bang Jamil karena saya juga memberikan jawaban yang sama, Bang. Jadi kita jangan terlalu memikirkan di luar kontrol kita. Itu kita pusing sendiri. Seolah-olah mau kita aja jadi presidennya gitu. Padahal kita sendiri masih banyak yang PR yang harus kita kerjakan kan gitu ya. Karena saya kira ya apalagi zaman sekarang kalau kita bagus, ini kan kita juga bantu digital marketingnya, packingnya bagus. Ya pasti suatu ketika sukses gitu ya dan laku produknya gitu. Cuma memang butuh proses kan gitu ya Bang ya. Ibaratnya gini Bang, gimana caranya nangkap kupu-kupu? Yang paling bagus itu buatkan taman bunga. Maka kupu-kupu akan datang. Ya kan? Kita itu kadang sibuk ngejar kupu-kupunya. Susah nyarinya. Atau gimana caranya nangkap ayam? Bukan dikejar ayamnya, kasih dia makanan. Maka dia akan datang. Karena kalau kita sebagai UMKM, buat produk kita yang menarik mungkin. Betul. Ya, supaya pada datang. Buat kualitasnya yang standar. Jangan hari ini asin, besok manis. Ini kan gini Bang, salah satu contoh ya. Ini kebetulan alumni kita juga nih. Itu namanya Saja ini ya. Ini angkatan saya si Erni nih. Ini dia sudah mempekerjakan kalau nggak salah hampir 30 atau 50 orang. Omsetnya mungkin udah 3 miliar. Karena itu tadi dari semua produk dia di sini ini bagus. Ini kan dia bikin saya keripik juga kan. Nggak terlalu pedas, juga nggak terlalu misalnya berminyak gitu loh. Ada juga Saja itu apa? Apa sih itu? Ada makanan apa itu? Dia kan kalau kita makan tuh keras. Ini dia bisa buat kenyal gitu loh ya. Akhirnya orang datang gitu loh kan. Jadi saya setuju ya. Jadi ini teman-teman ya, ini
ini coach hebat juga ngomong seperti itu. Saya tadi sengaja mancing gitu loh. Karena saya itu juga ya saya bilang, capek kali kita mikirin itu. Padahal kita tadi nggak ngomong tentang itu ya. Kita disiapkan. Jawabannya sama ya. Ngapain kita mikirin yang di luar kontrol kita? Toh kita tuh ngabisin diri sendiri, akhirnya ngedumel, nyalahkan orang, padahal kita sendiri belum maksimal gitu ya. Akhirnya stres. Akhirnya stres. Oh, itu di luar kontrol kita. Iya, iya. Ngatur-ngatur. Baik Bang Jamil, saya makasih banyak nih. Siap. Ini untuk membantu kita juga. Saya minta tolong Bang ya, kalau saya sebutkan Dakaramat Pusat Oleh-oleh UMKM, saya minta tolong Bang Jamil beli produk UMKM topang ekonomi Indonesia. Ya, sahabat Dakara TV, Dakaramat Pusat Oleh-oleh UMKM Indonesia. Beli produk UMKM topang ekonomi Indonesia. Ya, terima kasih Bang Jamil, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya di-sharing di Dakara TV dan teman-teman sahabat UMKM ini bermanfaat ya. Jadi banyak tadi ilmu-ilmunya ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita, bisa kita menjadi pengusaha yang sukses mulia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM